Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Selamat bergabung di kelas seni budaya. Nah, kali ini kita akan belajar seni patung. Selamat mengikuti. Pengertian seni patung. Seni patung disebut seni plastis yang memiliki plastisitas bentuk. Maksudnya, tonjolan, lekukan, dan rongga. Seni patung disebut juga skulptur, artinya seni pahat patung atau arca. Seni patung terdiri dari seni pahat, seni ukir, seni relief, dan arca. Relief termasuk seni patung, hanya bentuknya separuh figur, sehingga sering disebut lukisan timbul. Berdasarkan bentuknya, relief dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu A. Relief tinggi, bentuknya separuh figur atau lebih. B. Relief rendah, bentuknya kurang dari separuh figur. C. Relief cekung, penggambaran bentuk menonjol atau melengkung ke dalam dari permukaan dasar bahan. D. Relief tembus, penggambaran bentuk berlubang atau tembus. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar relief tinggi. Ini gambar relief rendah. Ini relief cekung, dan ini relief tembus atau berlubang. Fungsi patung. 1. Sebagai dekorasi interior. 2. Dekorasi eksterior. Interior di dalam ruang, eksterior di luar ruang, misalnya taman. Yang ketiga, patung juga bisa berfungsi sebagai tanda peringatan atau memorial, atau juga disebut monumen, misalnya monumen Pancasila Sakti. Ada juga patung yang berfungsi sebagai patung religius, artinya untuk kepentingan menyangkut hal-hal kepercayaan. Ini patung Pancasila Sakti, disebut monumen. Ini patung religius. Bentuk patung. 1. Patung figuratif. Figur artinya bentuk yang ada di alam. 2. Patung non-figuratif atau bentuknya imajinatif, lepas dari bentuk yang ada di alam. Sering juga disebut sebagai patung abstrak. Ini contoh patung figuratif. Figur manusia adalah figur yang ada di alam. Ini adalah patung non-figuratif. Bentuknya tidak kita jumpai di alam. Bukan bentuk manusia, bukan bentuk hewan, juga bukan bentuk tumbuhan, dan juga bukan bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Disebut non-figuratif. Teknik pembuatan patung, bisa lihat gambar. Ini adalah pembuatan keramik atau patung-patung yang dibuat menggunakan tanah liat.
atau disebut bahan lunak. Ini patung yang dibuat menggunakan bahan keras, kayu. Teknik butsir itu digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak, misalnya tanah liat, lilin, dan sebagainya. Butsir artinya menambah, mengurangi dengan cara memilin atau memijit bahan tersebut, misalnya tanah liat atau lilin. Ya, ketika membuat patung kita gunakan teknik memilin, memijit, menambah, mengurangi disebut butsir. Nah, kalau pahat carving itu digunakan pada benda keras dengan cara memahat atau menggunakan alat pahat. Teknik cor. Cor artinya menuangkan bahan ke dalam cetakan. Biasa dipraktekkan untuk bahan-bahan semen, gip, fiberglass, dan logam. Artinya logam yang sudah dicairkan dengan panas yang tinggi. Modeling digunakan membuat patung dari bahan lunak yang dibentuk dengan tangan. Modeling hampir sama dengan butsir. Bedanya adalah modeling langsung dibentuk dengan tangan, kalau butsir ada bantuan alat namanya sudip. Nah, ini cor ya. Biasanya bahan berupa cairan dimasukkan dalam cetakan. Ini adalah modeling ya, meniru bentuk benda dengan menggunakan bahan lunak. Ini gambar patung yang dibuat menggunakan bambu dan kertas. Disebut teknik merangkai. Ya, bisa dari kayu, bambu, pipa, paralon, atau juga kertas. Ini namanya teknik merangkai. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang seni patung. Ya, kekurangannya bisa kalian membaca di buku pendampingan, baik itu LKS ataupun buku paket yang dipinjamkan oleh perpustakaan. Silakan dibaca untuk melengkapi materi ini. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.